Ratusan buruh menggelar unjuk rasa di lokasi perusahaan tempat mereka bekerja, yaitu PT Anugerah Tridaya Mandiri yang merupakan perusahaan produsen air minum dalam kemasan yang ada di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Unjuk rasa ini terjadi setelah beberapa pekan perusahaan ini tidak lagi berproduksi. Aksi ratusan pekerja pabrik tersebut dilaksanakan pada Rabu 16 September 2020, dimulai sejak pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Para pekerja menyuarakan 5 tuntutannya di hadapan komisaris dan direktur PT Anugerah Tridaya Mandiri. Nah, yang menjadi pemicu adalah bahwa saudara direktur dari Hakim Lim memberikan surat kepada supplier, di mana surat lanjutan tersebut ditandatangani langsung oleh saudara direktur yang menyatakan untuk menghentikan pemberhentian sementara penyuplaian barang yang berakibat supplier membuat mosi tidak percaya kepada PT Anugerah Tridaya Mandiri atau daerah. Nah, surat tuh. Asli surat saya kartu. Adapun poin yang telah disepakati adalah sebagai berikut. Buruh produksi tidak diwajibkan untuk datang ke pabrik selama proses produksi berhenti. Kompensasi ya. Kan sudah ada kompensasi. Atas kesepakatan kemarin kompensasi hari Senin kita jalan. Upah yang kemarin sudah selesai bayar. Ya. Jadi selanjutnya kita jalan seperti biasa. Sejumlah aparat keamanan dari Polsek Talangkelapa Banyuasin yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Talangkelapa Kompol Mas Noni terjun ke lokasi unjuk rasa guna mengamankan dan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu menyampaikan orasi, nanti kami sampaikan kepada pihak perusahaan. Deal ya. Jadi jangan sampai nanti rekan-rekan bapak-bapak dan ibu-ibu melaksanakan orasi, tetapi ada disusupi, nanti terjadinya chaos. Kami di sini kerja melaksanakan pengamanan, ibu dan bapak-bapak silahkan menyampaikan haknya, ya kan begitu ya. Tetapi dalam batasan-batasan yang tertentu, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita di sini sama-sama kita menjaga, saya pun juga menjaga, saya pun juga tidak tahu siapa yang saya hadapi ini, gitu loh. Aksi ratusan pekerja pabrik tersebut dilaksanakan pada Rabu 16 September 2020, dimulai sejak pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Para pekerja menyuarakan 5 tuntutannya di hadapan komisaris dan direktur PT Anugerah Tridaya Mandiri. Untuk itu kami tidak membutuhkan perwakilan. Kami butuh komisaris bicara di depan kami. Kami mohon kepastian. Dulu, coba jengok lagi, ibu-ibunya masih tegak dah, coba jengok lagi, ibu-ibunya masih kuat ya, masih sehat ya, awas ya, hati-hati ya, jangan ada lagi yang desak-desaan, jangan ada lagi yang dorong-dorongan, kasihan ibu-ibu yang di tengah-tengah, ya, jangan ada desak-desaan lagi ya. Ini Pak Direktur mau ngomong, apa yang menjadi tuntutan daripada bapak-bapak dan 5 poin tuntutan para pekerja ini adalah: pekerja menuntut agar pihak manajemen perusahaan mematuhi aturan dan syarat-syarat kerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
dan Undang-Undang Nomor 21 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang meliputi menolak pemberangusan serikat pekerja oleh pihak manajemen perusahaan, menuntut status pekerja harian menjadi pekerja tetap, menuntut upah pekerja harian menjadi upah bulanan, serta menuntut kejelasan nasib pekerja yang menurut mereka telah diterlantarkan oleh perusahaan dengan adanya penyetopan kegiatan produksi oleh pihak perusahaan itu sendiri. Selanjutnya menolak ancaman PHK terhadap pekerja atau buruh akibat kelalaian pihak manajemen perusahaan dan menuntut pembayaran upah lebih kurang 190 orang pekerja yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Untuk itu kami tidak Menyikapi aksi ratusan pekerja tersebut, Edi Hartanto selaku komisaris perusahaan menyatakan dan berjanji akan memenuhi tuntutan pekerja dalam rangka menyelamatkan nasib pekerjanya. Pertama, menyelamatkan karyawan. Itu poin terpenting. Itu poin terpenting. Makanya saya berani membuat keputusan hitam di atas putih. Dan saya sanggup ditempuh melakukan segala upaya hukum, Pak, untuk menyelamatkan karyawan ini. Jadi gimana dengan tuntutan karyawan sendiri? Saya selaku komisaris dari pihak perusahaan akan menyanggupi, Pak. Entah kalau saudara direktur. Karena konsekuensinya ada, Pak, begitu kita tidak memenuhi apa yang menjadi tuntutan mereka. Ya kira-kira bakal dipenuhi nggak tuntutan karyawan ini? Saya dari komisaris memenuhi, Pak. Akan memenuhi. Saya tidak mau memberi janji, Pak. Saya akan memenuhi. Kalau dari Pak Direktur tidak bisa memenuhi, gimana? Nah, kita akan melakukan upaya hukum, Bu. Upaya hukum, karena ini menyangkut orang banyak, Bu. Nasib orang banyak. Nasib orang banyak. Sementara Darul Shah Alam selaku Ketua Serikat Pekerja Perusahaan mengatakan bahwa perusahaan tidak lagi berproduksi sejak tanggal 4 September 2020 lalu. Pihak manajemen perusahaan menjanjikan akan membayar upah pekerja secara full, tetapi pekerja tidak serta-merta percaya kebenaran janji tersebut. Pihak pekerja tetap menunggu sambil berkoordinasi serta hadir dan absen seperti biasa dan menunggu tetapi ada batasannya. bagaimana Pak? Antara Pak Direktur dan Pak Komisaris, kami mau hak kami, Pak. Kami mau produksi. Terutama anak-anak harian, Pak. Kemudian kami tidak pernah produksi lagi sekarang. Mulai dari tanggal 4 kemarin hingga sampai detik ini kami tidak produksi. Jadi pihak perusahaan menjanjikan dia akan membayar gaji full selama produksi tidak berjalan. Tapi itu kami semua tidak percaya, Pak. Apakah benar atau tidak itu, Pak. Jadi kira-kira seandainya nanti ada keputusan dari pihak manajemen, baik ada produksi atau tidak produksi, apa yang akan dilakukan oleh karyawan? Sambil menunggu, kami tetap akan berkoordinasi dan bekerja seperti biasa. Absen masuk tetap, karena selama ini tidak ada kepastian dari pihak manajemen perusahaan. Itu, Pak. Kami tetap menunggu. Ini juga apabila menunggu ini kami juga ada batasnya, Pak. Menunggu kan. Di akhir aksi demo, ratusan pekerja pabrik ini akhirnya tercapai kesepakatan tertulis antara pihak perusahaan dengan perwakilan pekerja bahwa perusahaan akan segera melaksanakan aktivitas produksi kembali, seperti yang diberitakan oleh TPRI dalam Info Sumatera Selatan Kamis sore 17 September 2020. Dewan Komisaris PT ATM Edi Hartanto berjanji akan berusaha menyelamatkan hak karyawan perusahaan. Saya selaku komisaris, Pak, berusaha, Pak. Pertama, menyelamatkan karyawan. Itu poin terpenting. Itu poin terpenting. Makanya saya berani membuat keputusan hitam di atas putih. Dan saya sanggup ditempuh melakukan segala upaya hukum, Pak, untuk menyelamatkan karyawan ini. 7 keputusan bersama akhirnya ditetapkan, antara lain tidak ada PHK dan perusahaan akan kembali beroperasi. Dari Kabupaten Banyuasin, Indra Tefri Sumsel melaporkan. Kini para pekerjanya dapat bernapas lega setelah pihak manajemen perusahaan bersedia memenuhi tuntutan pekerja yang dituangkan dalam surat kesepakatan di akhir demo pekerja tersebut.
Tim Liputan melaporkan dari Desa Sukomoro, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.